Pada zaman dahulu, ada seorang raja Mesir yang sangat kejam bernama Firaun. Ia menindas Bani Israel, umat yang mengikuti ajaran Allah. Firaun takut jika suatu saat akan ada pemimpin dari Bani Israel yang akan menggulingkannya, jadi ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari mereka. Namun, Allah memiliki rencana lain. Ibu Nabi Musa yang sangat takut akan perintah Firaun, akhirnya meletakkan bayi Musa yang baru lahir dalam sebuah peti dan membiarkannya mengapung di Sungai Nil. Peti itu ditemukan oleh istri Firaun, Asiyah, yang kemudian mengasuh Musa sebagai anak angkat. Musa tumbuh dewasa di istana Firaun, namun pada suatu hari ia melihat seorang Mesir menindas seorang pria dari Bani Israel. Musa merasa marah dan membela orang Israel tersebut, yang berujung pada terbunuhnya orang Mesir itu. Takut akibat perbuatannya, Musa melarikan diri ke Madian, sebuah daerah yang jauh dari Mesir. Di Madian, Musa bekerja sebagai pengembala dan menikahi seorang wanita dari keluarga yang baik. Beberapa tahun kemudian Allah memanggil Musa melalui api yang menyala di Bukit Tur. Dari api itu Allah berbicara kepadanya dan memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menyampaikan wahyunya kepada Firaun. Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya Harun dan memulai tugas beratnya. Ia mendatangi Firaun menyampaikan wahyu Allah dan meminta agar Firaun membebaskan Bani Israel. Namun, Firaun menolak dan menganggap Musa sebagai penyihir. Sebagai bukti kebenaran, Allah memberi Musa mujizat seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar terang. Karena keangkuhan Firaun yang terus menolak, Allah menurunkan serangkaian azab kepada Mesir, banjir, belalang, katak, dan darah. Setiap kali Firaun berjanji untuk bertobat, namun segera melanggar janjinya. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Firaun mengejar mereka dengan pasukan, tetapi ketika Bani Israel sampai di Laut Merah, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Laut pun terbelah dan mereka bisa melintas dengan selamat. Firaun dan pasukannya yang mengikuti mereka tenggelam di laut ketika air kembali menutupi jalan yang terbelah. Setelah selamat, Bani Israel berkelana di padang gurun, sementara Musa menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai, yaitu Taurat. Namun sebagian umatnya terjerumus dalam penyembahan berhala, patung anak lembu emas. Musa sangat marah dan menegur mereka. Musa memimpin umatnya dengan penuh kesabaran hingga akhirnya beliau wafat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Allah.